Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Daud pernah mengatakan ini di dalam Mazmur 41. Dan Yesus mengutip kata-kata Daud ini untuk melambangkan apa yang juga terjadi pada dirinya. Orang yang makan rotiku adalah orang yang sangat dekat. Bayangkan kalau Anda sehari-hari dengan orang tersebut, bahkan sampai makan di meja yang sama, itu melambangkan Anda secara fisik dan batinnya dekat dengan orang itu. Anda tidak akan makan bersama dengan musuh Anda dan berbagi roti Anda dengannya. No, hanya dengan sahabat Anda, orang yang Anda sayangi, dengannya lah Anda share hidup Anda dan kebahagiaan Anda. Dan orang seperti ini dikatakan oleh Yesus telah mengangkat tumit terhadap aku. Dan itu melambangkan betrayal, pengkhianatan. Anda bayangkan Anda punya sahabat, kemudian Anda sudah mempercayakan peristiwa hidup Anda, bahkan rahasia-rahasia Anda kepadanya, dia tempat Anda berbagi dalam suka dan duka, dan tiba-tiba dia menjadi seorang pengkhianat bagi Anda. Dia tinggalkan Anda, dia sebarkan cerita yang negatif tentang Anda. Apa yang Anda percayakan kepadanya sebagai rahasia bukan lagi rahasia, tapi menjadi cerita publik. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Atau di tempat kerja misalnya, Anda sudah membantu orang yang Anda percaya, sahabat Anda, teman dekat Anda, tapi kemudian dia telah merusak nama baik Anda, dia telah mengkhianati Anda dan bahkan menyingkirkan Anda. Anda mungkin sakit hati. Ada begitu banyak bentuk pengkhianatan, betrayal dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Banyak orang tenggelam dalam kesedihan, dalam kepedihan, bahkan bercita-cita menjadi orang yang mungkin sebaliknya. Kalau dulu saya baik, saya akan menjadi orang yang sangat jahat. So, itu bukan keputusan yang tepat. It is not the right decision for your life. Karena sesungguhnya mungkin kita juga pernah mengalami, setiap orang bisa mengalami namanya pengkhianatan. Tapi bagaimana kita bersikap menghadapi situasi yang sangat berat ini? Secara manusiawi dan secara naluriah kita tentu terpukul, dan kita punya hak untuk mengalami kesedihan ini dan mencoba untuk memahami emosi negatif kita, mendeskripsikannya. Banyak orang masih memiliki kebiasaan untuk menulis buku harian, dan kalau adik-adik pelajar mungkin buku harian bukan sesuatu lagi yang populer, Anda bisa menuliskannya di notes Anda, di handphone atau di laptop Anda untuk mengungkapkan emosi negatif ini sehingga Anda memahami apa yang sedang Anda rasakan. Tapi di atas semua itu Anda tidak boleh berhenti pada grief, melainkan Anda harus mengangkat banyak perasaan positif dalam kehidupan Anda sehingga Anda tidak tenggelam di dalamnya. Bayangkan kalau Anda tenggelam, masuk jauh ke dalam lautan emosi Anda seperti kapal selam yang tenggelam. Anda tidak bisa tertolong untuk bisa ke atas kalau Anda tidak membangkitkan kembali energi positif Anda untuk mengangkat emosi Anda. Sehingga Anda tidak terpuruk dan kemudian terkurung dan menjadi depresi akibatnya. Dan setelah itu Anda juga tentu harus menemukan orang-orang yang baik untuk menolong Anda, untuk counseling, untuk bisa membantu Anda bangkit kembali dan move on kembali. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa keputusan untuk menyayangi diri Anda. Dan itu berarti apa? Kalau memang Anda sangat sulit untuk melupakan peristiwa tersebut dan masih sangat sulit melepaskan emosi negatif Anda juga tentu dapat menjaga diri Anda. Anda bisa mengambil jarak sementara waktu. Dan keputusan yang paling penting adalah to forgive. Bukan to forget pertama-tama, tapi forgiving berarti Anda mau melepaskan emosi tersebut dan menjadi lebih bahagia jadinya. Dan percayalah, ketika Anda memutuskan untuk mengampuni, Anda akan mengalami sebuah batu berat diangkat dari diri Anda dan dibuang. Dan Anda bisa berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Apa yang dibuat oleh Yesus terhadap Yudas juga adalah Yesus sebenarnya memberikan kesempatan kepada Yudas juga untuk berubah. Yudas menjadi seorang pengkhianat atas dasar keputusan kehendak bebas dia. Dan Yesus tidak melarang seorang Yudas untuk mengambil keputusan sendiri dalam kehidupannya. Tetapi pintu maaf yang ditujukan kepada murid-murid yang juga gagal seperti Petrus sebenarnya juga terbuka untuk Yudas. Tapi pembedaannya adalah kalau Petrus bertobat, murid-murid yang lain juga kembali pada Yesus. Yudas Iskariot pergi untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, ajarilah kami juga untuk bersikap bijaksana menghadapi banyak peristiwa dalam kehidupan kami ini
Seringkali kami juga berhadapan dengan situasi di mana kami terluka, kami merasa dikhianati, kami merasa ditinggalkan. Dan ajari kami untuk tetap berpegang pada Engkau yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan kirimkan selalu juga jiwa-jiwa penolong yang membantu kami untuk setiap saat bisa bangkit kembali jika kami sempat terpuruk di dalam kepedihan, dalam keputusasaan dan kesedihan yang dalam. Dan berkatilah kami dengan berkat yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas hari ini.